Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Darmini di sini. Oke, teman-teman, di sini Darmini bakalan ngasih sedikit contoh pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berita kampanye pemilihan umum calon kepala daerah Jawa Timur periode 2014-2019 di TVRI Jawa Timur. Nah, kali ini kenapa sih ngebahas kode etik jurnalistik? Karena untuk memenuhi tugas UAS jurusan Komunikasi Penyiaran Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon yang diampu oleh dosen Pak Anisul Fuad. Sebelum lanjut, Darmini mau ngingetin nih ke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Supaya Darmini makin rajin bikin videonya, oke? Dalam menayangkan berita kampanye pemilihan umum periode 2014 sampai 2019, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh TVRI Jawa Timur. Pelanggaran yang ditemukan terkait pada pasal 1 dan pada pasal 3. Terdapat beberapa berita yang tidak melakukan verifikasi maupun pengujian informasi atas data maupun keterangan dari narasumber. Terdapat pula berita yang tidak berimbang baik dalam cover bootsiders maupun durasi pemberitaan. Selain itu, ditemukan pula adanya berita yang mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Dalam kampanye Pilkada Jawa Timur yang disiarkan TVRI, ditemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik. Yang dilanggar adalah pasal 1 dan pasal 3. Dalam pasal 1 adanya berita yang tidak melakukan verifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait informasi yang ada. Selain itu juga ada pula berita yang cenderung tidak seimbang karena berita tersebut hanya menampilkan salah satu pihak saja yang cenderung ketika terdapat sebuah konflik antara beberapa pihak. Untuk pasal 3-nya, yaitu pelanggarannya tidak ditemukan adalah adanya durasi pemberitaan yang tidak berimbang antara masing-masing kandidat kepala daerah Jawa Timur. Selain itu juga tidak melakukan pengujian informasi serta adanya pencampuran fakta dan opini. Contoh berita yang tidak melakukan verifikasi terdapat pada berita edisi 21 Agustus 2013 yang berjudul Kampanye Egy. Nah, pada berita ini kampanye Egy Sujana yang tadinya akan dilangsungkan di Pasar Setono Betek dialihkan ke pasar oleh kepolisian Kediri karena truk trailer yang digunakan untuk berkampanye tidak dapat masuk di Pasar Setono Betek. Nah, Egy merasa kecewa atas peralihan tempat kampanye tersebut. Pasalnya di pasar grosir masih sepi pembeli ataupun pedagang. Egy menduga ada pihak yang berusaha menjatuhkannya atas kasus ini. Namun dalam berita tersebut tidak adanya verifikasi dari pihak kepolisian Kota Kediri. Padahal beberapa polisi terlihat on kamera dalam berita tersebut. Verifikasi fakta yang dilakukan dalam berita-berita kampanye calon daerah ini ditemukan dalam bentuk SOT narasumber maupun kutipan-kutipan yang dinarasikan. Nah, contoh selanjutnya yaitu berita yang melanggar kode etik jurnalistik karena tidak berimbang. Yang dimana di sini beritanya yaitu ada pada edisi 20 Agustus 2013 dengan judul Bambang DH Kampanye di Pasar. Dalam berita ini, Bambang DH menyaksikan kinerja KPUD dan merasa dicurangi karena poster-posternya banyak yang hilang di daerah Banyuwangi. Akan tetapi tidak ditampilkan keterangan dari pihak KPUD. Keberimbangan terletak pada penyajian aspek-aspek evaluatif dalam pemberitaan. Nah, salah satunya yaitu dapat dilihat dari adanya cover both sides, yakni menyajikan gagasan atau tokoh atau pihak yang diberitakan secara bersamaan. Nah, di sini wartawan tidak memberikan kesempatan yang sama atau yang adil dalam semua pihak. Yang dimana ada pada pasal 3 yang dimana keberimbangan berita lebih ditegaskan pada sisi dimensi berita. Nah,
Penafsiran berimbang pada pasal 3, yakni memberikan ruang dan waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Nah, di sini KPUD Jawa Timur tidak memberlakukan itu dan tidak adil, tidak berimbang.